mahasiswa PPG Daljak 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Hari ini tanggal 7 Mei 2025, saya akan mengambil video praktek pembelajaran untuk tugas rutin 2025 di Madrasah Masjidatul Ulum Candi Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih ketemu lagi dengan kegiatan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana hari ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas ataupun yang mewakili, silakan untuk dipimpin. Semuanya siap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada peserta didik yang Bapak cintai, kita akan melaksanakan yang namanya cek kehadiran, yang mana setiap kita sebelum awal pelajaran kita harus tahu apakah ada yang alfa atau ada yang sakit dan izin. Maka setiap hari itu perlu kita melakukan cek kehadiran, ya. Bapak akan mulai dari Aan Kardani. Ada Aprizal, Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. Aldo, Hadir, Pak. Delva, Ada Pak, Anida, ada Pak, Hendra, Hadir, Pak. Uzaimah, ada Pak, Muhammad Ramadan, Hadir, Pak. Niza Parmila, ada Pak, Nabila, ada Pak, Nurul, ada Pak, Regina, ada Pak, Randy, Hadir, Pak. Robi Arnando, Hadir, Pak. Redli. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai lagi pembelajaran, kepada seluruh peserta didik, silakan kalian keluarkan buku kalian dan pena kalian. Baik, Silakan Pak. dikeluarkan. Masih ingat dengan materi kita minggu kemarin tentang apa? Sejarah Kebudayaan Islam dengan judul kolaborasi DIP. Hari ini alhamdulillah kita akan masuk materi baru yang berjudul Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Sebagai untuk kalian ketahui bahwasanya pada materi ini seorang siswa atau seorang peserta didik itu harus mengetahui perkembangan tentang agama Islam, perkembangan agama Islam. Yang mana di sini sebagai landasan ada strategi perkembangan Islam di beberapa wilayah yang ada di Andalusia. Jadi seorang siswa itu harus tahu apa tujuan dan mengapa kita harus tahu belajar tentang peradaban Islam ini. Ini adalah kita harus menggali ilmu, kita harus tahu. Nah, setelah ini Bapak akan tayangkan materi kepada kalian, yaitu berupa sebuah video singkat. Nah, jadi setelah kalian memahami, setelah lihat video singkat nanti, silakan kalian untuk mengamati dari berbagai sumber yang telah kita sediakan, seperti
Ya, ada nanti buku paket yang akan disediakan. Silakan nanti kalian cari perkembangannya di sana untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nanti kita akan bagikan menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, karena jumlah kita di sini adalah 16 orang, nah jadi kita terbagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan kepada video, mungkin ada pertanyaan daripada kalian tentang ini, perkembangan materi ini. Boleh kalau ada pertanyaan, misalnya sejarah lahirnya Daulah Umayyah, ya, masuknya Islam ke Indonesia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah. Seperti artinya adalah Islam berkembang itu berangsur-angsur, ya, berkembang ke mana-mana. Ini sejarah kebudayaan Islam ini menjelaskan, ya, bahwasanya agama Islam itu berkembang di mana-mana, ya, sampailah ke negara kita Indonesia. Jadi intinya adalah kalian harus tahu juga bahwasanya betapa penting ilmu ini, karena kita akan kaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Nah, Pak, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau seandainya gini, kalau ada pertanyaan singkat, mengapa Daulah Umayyah memilih Damaskus sebagai pusat pemerintahan? Mengapa Daulah Umayyah memilih Damaskus sebagai pusat pemerintahan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tentu belum, ya. Kenapa? Karena kita baru mulai pembelajaran ini. Nanti setelah kalian menonton video nanti, insya Allah kalian akan bisa menjawab. Yang perlu kalian tahu intinya kenapa, ya, mengapa Daulah Umayyah memilih Damaskus sebagai pusat pemerintahan? Karena ini adalah merupakan lokasi yang sangat strategis, ya. Strategis itu adalah artinya penting antara timur dan barat. Nah, itu salah satu contoh jawabannya. Kemudian ada lagi pusat kekuatan militer. Kemudian ada infrastruktur yang sudah ada, dan juga ada pertimbangan politik. Itulah alasan mengapa Daulah Umayyah memilih Damaskus sebagai pemerintahannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat, dan setelah itu baru kita bagikan kelompok, ya. Paham? Paham. Oke, kita akan lanjut dengan video. Nanti simak bagus-bagus videonya. Agar kalian bisa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kepada kalian. Nanti akan kita sediakan pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video. Mohon konsentrasinya. Saksikan dulu. Kali ini kita akan membahas materi 10 Madrasah Aliyah Sederajat rangkuman volume 6 tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, ini adalah penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Setelah kawasan Afrika Utara menandakan teknologi Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusayr, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Musa bin Nusayr sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Thaif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Dengan ditaklukannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Jadi pada intinya Daulah Umayyah di Andalusia ini sudah berjalan pemerintahannya ketika pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus ini sebagai pusatnya. Jadi pusatnya di Damaskus, namun Andalusia juga sudah berjalan pemerintahannya, begitu ya. Nah, selanjutnya ada peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus pada saat itu.
Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya. Karena ketangguhannya itu, ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia terbagi menjadi beberapa periode. Di antaranya, periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Pada periode kedua ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Mohon maaf, pada periode kedua, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Jadi pada periode pertama dan periode kedua menggunakan gelar Amir ya. Kemudian periode keempat terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville. Periode kelima berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan, yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Periode ke-6 berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmad. Ilmu-ilmu pengetahuan dan sains. Yang pertama ada di bidang filsafat. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Sains. Abbas Ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah bernama Ibnu Zubair. Selanjutnya di bidang kedokteran, tabib Ibnu Qurra, ia dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Ar-Razi atau Razes, karyanya yang terkenal dalam bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan yang ketiga ada Ibnu Sina, di Eropa disebut dengan Avicenna. Selanjutnya di bidang fikih. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdul Rahman. Selanjutnya di bidang sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun. Melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah, buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Selanjutnya peradaban dan pembangunan. Adapun pembangunan terpusat di Cordoba dan Granada. Selanjutnya kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Di antara faktor-faktornya adalah yang pertama tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yang kedua tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga keterpurukan ekonomi, dan yang keempat kerasnya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Thank you, don't forget like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya video singkat tentang materi peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya ya Bapak akan bagikan kepada kalian berupa tugas. Nanti silakan tugas ini dikerjakan per kelompok ya. Sekarang sama-sama mengingat akan saya bagikan kelompok. Itu adalah kelompok 1 ya. Ini adalah kelompok 2, kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Nanti silakan kalian jawab beberapa pertanyaan ya, lalu nanti kita akan presentasikan per kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Soalnya akan Bapak saya bagikan ya. Nah, bagikan dulu kepada kalian.
Nanti kalian boleh mencari di berbagai sumber, misalnya ada kan buku paket, buku ya. Ini juga ada, saya bagikan nanti. Ini untuk kelompok 1 dulu. Tolong serius ya. Kita belajarnya agak serius. Jadi kita bagikan dulu. Nanti dituliskan nama kelompoknya, misalnya nama pertama siapa, nama kedua sampai nama keempat. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini pegangannya, kemudian ini bukunya, kelompok 1. Nanti silakan cari di sana. Ya, semuanya materi yang ada di sana tadi bisa kita jawab melalui media itu. Ini kelompok 2, ya. Kemudian ini berapa? Ya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Ini. Kemudian ini untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4. Ini dan ini bukunya. Diskusi kelompok. Jadi contoh itu lah ya, aku ya ini mana tadi? Boleh nggak nih? Ini kau mulai dari sini kan ini kemarin kan terus ini kan ini ya, apakah ya? Ya, berikutnya. Kemudian kelompok 10. Jadi ya kelompok 4. Ini kan ada pertanyaannya jelaskan proses dan latar belakang. Nanti ya, silakan bekerjakan. Carilah jawabannya yang benar, nanti dipresentasikan ya, jangan lupa ya. Ya, ada pertanyaan? Ada. Oke. Nah, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat? Ini satu kelompok nih, Pak. Kan sudah selesai. Kelompok kan? Pergantian lebih bagus, perwakilan mereka. Tergantung kelompok. Ya, yang jelas ada penilaian tersendiri bagi Bapak. Ya, ada penilaian tersendiri. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau misalnya kalian mau kan ada 4 tuh pas kan, 1 orang, 1, nah kan 4 tuh. Jangan lupa tulis nama ya, kan 4. Kalau kalian mau 1 boleh, kalau diwakilkan ke 1 orang tidak boleh. Yang jelas kalau mau berapa harusnya 1, ya kan? Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, ya. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, paham? Ini paham kan? Ada pertanyaan Sandra? Ya, lanjutkan. Oke. Ya, lanjutkan. Hasil diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Pada kelompok 1 silakan. Untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kali ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam yang berjudul lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Baiklah, ini akan
dipresentasikan oleh rekan-rekan saya, Menjawab. yaitu Randy, Ariel, dan Dando. Dan saya yang berbicara saat ini adalah sebagai moderatornya. Untuk presentasinya akan kami mulai dengan segera. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Sindaya. Saya dari kelas 1 akan soal nomor 1. Jelaskan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. 1. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia adalah runtuhnya kekuasaan Umayyah di Damaskus akibat pemberontakan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dan mendirikan pemerintahan baru yang independen di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, biasa dipanggil Ariel. Saya dari kelas 10A. Baiklah, saya akan menjawabkan tugas yang diberikan oleh bapak guru kami, yaitu tentang Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Soalnya adalah 3. Mengapa Abdurrahman Ad-Dakhil disebut sebagai Al-Fatih Andalusia? Jawabannya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil disebut Al-Fatih Andalusia karena berhasil menaklukkan wilayah Andalusia dan menghidupkan kembali kejayaan Bani Umayyah setelah kejatuhan di timur. Soal nomor 4. Jelaskan alasan Daulah Umayyah di Andalusia bersifat independen dari kekuasaan Abbasiyah. Jawabannya adalah Daulah Umayyah di Andalusia bersifat independen karena tidak mengakui kekuasaan Abbasiyah. Letaknya jauh dari pusat kekhalifahan dan dipimpin oleh keturunan langsung Bani Umayyah. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Banyak. Dan saya masuki cara sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk depannya kami silakan. Ya, silakan bagi yang ada kelompok 2 sampai 4 yang ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan. Mungkin ada penjelasannya tadi bagi kelompok 2 dan 4 sampai 4 tidak jelas, boleh ditanyakan lagi. Ya, silakan kelompok 2 kalau ada pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adit. Izin bertanya. Jelaskan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Saya yang bernama Ariel akan membacakan ulang soal nomor 1 yang disampaikan oleh Adit tadi. Baiklah, jawabannya adalah 1. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia adalah runtuhnya kekuasaan Umayyah di Damaskus akibat pemberontakan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dan mendirikan perintah baru yang independen di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 lagi setelah kelompok 2 lanjut kelompok 3, silakan bertanya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 1?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Inayah dari kelompok 3 Iya. ingin bertanya. Mengapa Abdurrahman Ad-Dakhil disebut sebagai Al-Fatih Andalusia? Saya akan menjawab jawaban ketiga. Mengapa Abdurrahman Ad-Dakhil disebut sebagai Al-Fatih Andalusia? Ad-Dakhil disebut Al-Fatih Andalusia karena berhasil menaklukkan wilayah Andalusia dan menghidupkan kembali kejayaan Bani Umayyah setelah kejatuhan di Timur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabila dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya, Jelaskan alasan Dauliyah Umayyah di Andalusia bersifat independen dan kekuasaan Abayah. Dari kelompok 4 yang bernama Nabila. Jadi soalnya adalah jelaskan alasan Daulah Umayyah di Andalusia bersifat independen dari kekuasaan Abbasiyah. Jadi jawabannya adalah Daulah Umayyah di Andalusia bersifat independen karena tidak mempunyai kekuasaan Abbasiyah. Letaknya jauh dari pusat Khalifat Han dan dipimpin oleh keturunan langsung Bani Umayyah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudara-saudara kami. Maka berakhir pula presentasi dari kami kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adit, Aan Kendani, dan Ramadan, dan saya sendiri yang berlaku sebagai moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit, akan menjelaskan, sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang mendorong kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Tiga faktor utama kemajuan Andalusia. 1. Dukungan politik dan stabilitas pemerintahan. 2. Budaya toleransi antarumat beragama. 3. Fokus pada ilmu, pengetahuan dan pembangunan lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan bertanya pada kelompok 2. Maka nama saya Hendrawan, izin bertanya. Ras itu bergerak pada bidang ilmu apa? Pertanyaan dari rekan saudara rekan saya Hendra. Seorang yang berbidang filsafat. Perkenalkan, saya Putri. Jadi saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada sebutkan nama-nama ilmuwan besar dari Andalusia dan bidang keilmuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yang berikut. Dan soal sebutkan nama-nama ilmuwan besar dari Andalusia dan bidang keilmuannya. Ilmuwan besar dari Andalusia bagi menjadi 3. 4. 1. Ibnu Tera. 3. Ibnu Haq dalam guru hukum dan sastra. 4.
4. Abbas bin Firna dalam kurung ilmu penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fidan. Saya akan bertanya ke kelompok 2, sosial dan keagamaan masyarakat Andalusia selama masa kejayaan Islam. Menjawab pertanyaan dari rekan saya yang bernama Hamidah. Bagaimana kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Andalusia selama masa kejayaan Islam? Masyarakat Andalusia hidup dalam suasana multikultural dan toleran, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai dan produktif. Dan terakhir pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin mengenalkan kelompok saya. Di sini ada saya Inaya sebagai moderator dan di sebelah saya ada Huzaimah dan ada Nurul, ada Delta. Saya di sini akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam dengan judul besarnya Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Dan soal yang telah disediakan. Arsitektur Masjid Cordoba dibandingkan masjid-masjid lainnya di dunia Islam. 2. Bagaimana sistem pendidikan dan perpustakaan di Cordoba berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. 3. Jelaskan bentuk toleransi umat beragama yang terjadi di Andalusia pada masa kekuasaan Islam. 4. Apa yang dimaksud dengan rupiah terhadap stabilitas politik di Andalusia? Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Putri, saya dari kelompok 3, ingin membacakan jawaban soal nomor 1. Masjid Cordoba memiliki arsitektur unik dengan tata muda, tiang-tiang marmer, dan perpaduan gaya Romawi, Bizantium, dan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Toleransi antar umat beragama ditunjukkan dengan kerjasama intelektual dan sosial antar umat Islam, Kristen, Yahudi tanpa permasalahan agama. Sekian, terima kasih. Kebudayaan Islam. Judul besarnya adalah Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan diri saya sendiri. Baiklah, kita masuki soal pertama, ialah jelaskan proses dan latar belakang Reconquista oleh Kerajaan Kristen adalah gerakan militer Kerajaan Kristen untuk merebut kembali wilayah Spanyol dari kekuasaan Muslim berlangsung selama beberapa abad. Maksudnya ialah Tunggal Granada pada tahun 1492 Masehi menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Indonesia setelah hampir 800 tahun. Apa saja pelajaran berharga yang bisa diambil dari kemajuan dan kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia? Pekerjaan yang dapat diambil pentingnya persatuan, toleransi, serta pengembangan ilmu dan peradaban untuk mempertahankan kejayaan umat. Menurut pendapatmu, bagaimana peradaban Islam di masa kini bisa belajar dari kebudayaan Andalusia?
menghindari perpecahan internal yang merusak. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Aduh. Kawan, saya berasal dari kelompok 1. Jadi bertanya kepada kelompok 4. Jadi dari tadi kan Daulah Umayyah terus lah di Andalusia. Sama juga di judul besarnya lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi saya bertanya, Daulah Umayyah itu adalah sosok seseorang atau Daulah Umayyah itu nama suatu kelompok? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Hendra. Daulah Umayyah itu bukanlah nama seseorang ataupun apapun. Daulah Umayyah ialah nama kerajaan. Kerajaan hidup. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 sudah sangat kuat dan sangat jelas dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 yang siapakah pemimpin pertama yang berada di kerajaan Daulah Umayyah? Baiklah, saya Regina akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hidayah Putri. Umayyah ialah Abdurrahman Ad-Dakhil dari 756 sampai 788 Masehi. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini alhamdulillah presentasi yang sangat meriah sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya seperti ini terus, tetap semangat untuk belajar. Karena waktu sudah habis, kita selanjutnya akan istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.